Sukacita sudah boleh terjadi dalam kehidupan ini, sebab kepastian masa depan telah diberikan Allah bagi kita. Hal ini dinyatakan ketika Kristus sudah bangkit. Maka kita yang melewati kematian tidak akan gerah, galau, ketakutan. Sebagaimana Kristus yang sudah bangkit, kita pun akan bangkit. Kita akan selalu mencari, memikirkan perkara yang di atas, lalu terbiasa mempraktekkan apa kehendak Dia yang sudah bangkit. Mari jalani hidup sebagaimana hidup yang berkemenangan, bersama Tuhan yang mengasihi kita. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Selamat hari Minggu, kalender akhir tahun gerejawi. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap di dalam memperingati hari peringatan orang-orang yang telah meninggal, hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maut menjadi hal yang menakutkan bagi manusia. Hal ini nampak ketika kematian menjemput keluarga. Isak tangis sepertinya mengungkapkan betapa mengerikan dan sepertinya tidak ada kerelaan untuk menerimanya. Namun sesudah kebangkitan Kristus, kita umat percaya sudah boleh lebih tenang memahami akan kematian tersebut. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dengan kemenangan Kristus akan maut, kita sudah boleh bergumam, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bila daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, di mana yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa, disinilah kita butuh kuasa Allah, sehingga kita akan diubah dalam sekejap mata atau waktu yang sangat cepat. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Inilah kuasa Tuhan dalam belas kasihannya. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Puji Tuhan, misteri tentang kebangkitan sudah dibukakan bagi kita oleh kuasa Tuhan. Jadi ketika ada yang bertanya bagaimana tubuh mereka yang sudah hancur atau seperti yang dikremasi dan telah menjadi abu,
maka kita akan mempercayakan itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk memahami yang sulit dimengerti ini, pernah juga dikaitkan dengan contoh bibit yang dikubur, namun kemudian boleh bertumbuh menjadi pohon. Bila oleh berkat Tuhan kita umat manusia tidak ada yang sama, maka bagaimana keberadaan kita setiap orang ketika sudah dibangkitkan? Kita akan percayakan juga kepada Tuhan yang dengan sempurna di dalam penciptaannya. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita memperingati mereka yang sudah meninggal, teman kita, kekasih hati kita, maka kita akan tetap berdiri teguh. Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita boleh ingat bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini yang mencerahkan kehidupan kami. Saat ini kami semakin mengerti kepastian masa depan kami dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit. Bila mana kami sedang berjalan melalui kematian nantinya, oleh kuasa Kristus, kami akan melampauinya. Biarlah kami dalam hidup ataupun mati tidak terlepas dari kasih Tuhan yang kuat. Bila mana kami sedang berduka, biarlah Roh Kudus yang sedang menghibur kami boleh kami dengar dengan membuka hati dan pikiran kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam perjalanan kami, sehingga kami tidak terpisah dari Engkau di dalam suka dan duka. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.